Gajah Permodo mawon. Niki Mbah yang sebelah sini Eyang Sabdopalon. Berarti di sini memang diduga makam Eyang Sabdopalon, Mbak. Yang sana Mbak? Makam Eyang Noyo Genggong. Yang paling sana Mbak, makam 6 Eyang Poloputra dan yang niki Mbak Eyang Mban Kinase. Jadi yang sangat menarik teman-teman, ternyata di lokasi ini secara berita tradisi masyarakat ada yang sebenarnya makam dari Sabdopalon dan Naya Genggong. Coba kita selidiki Mbak secara artefaktual gitu Mbak ya. Nah ini bagian dari nisan kakinya, sebenarnya bentuk makara kalah merga yang tersambar. Kalah merga itu sendiri adalah lambang kluwung. Kluwung itu adalah teja ya. Yang dianggap teja itu memiliki dua kepala yang dipercaya dalam tradisi kuno Majapahit, yaitu tradisi Hindu Buddha, tempat kemudian naiknya arwah-arwah leluhur menuju ke langit gitu ya, sehingga kemudian diduga adanya kala merga tersamar ini merupakan lambang sebagai lambang kematian. Jadi yang dimakamkan di sini adalah memang benar-benar seseorang yang telah mangkat. Jadi ini bukan prasasti atau bukan altar karena memang ada lambang kematiannya. Termasuk di sini yaitu nisan kepala dari nisan yang secara tradisi merupakan nisan Sabdopalon, ada bergambar Surya Majapahit yang dipercaya sebagai Surya Majapahit, namun di tengahnya ini seakan-akan ini ada bulan ya, bulan sabit gitu ya di tengahnya. Kemudian ada susunan seperti rantai bunga-bunga yang meander. Pemirsa, memang kita menyibak bagaimana kemudian keagamaan di era kerajaan Majapahit. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Empu Tantular dalam kitabnya, yaitu Sutasoma Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa. Ternyata di Majapahit, di puncak kejayaannya ini, banyak juga para saudagar muslim, bahkan diduga para keluarga atau kerabat Raja Majapahit atau para petinggi kerajaan Majapahit banyak yang memeluk Islam. Namun pada waktu itu Islam belum dianggap sebagai agama baru, karena penyebutannya masih menggunakan istilah-istilah lokal. Misalnya sembahyang yang digunakan hingga saat ini berasal dari kata sembah Sang Hyang Widi, yang merupakan itu adalah kebiasaan irah kerajaan Majapahit. Coba kita masuk ke sebuah area ya, area makam 7 yang menurut para arkeolog termasuk LC Damai atau Charles Louis Damai, ini merupakan kesejatiannya adalah makam asli era kerajaan Majapahit di puncak kejayaannya. Nah ini sampai saat ini dikenal dengan makam 7 ya oleh Balai Pelestari Kebudayaan Jambi. Monggo Pak. Saking pundi, Bu? Jogja. Jogja. Jauhnya, Bu. Geng. Namun memang nisan-nisan ini berceritakan tentang sejarah lokal era kerajaan Majapahit gitu ya. Bentuk nisannya adalah makara yang dikenal dengan maesan, berasal dari kata memaesi atau mempercantik ya, memaesi, bukan nisan dalam bahasa Persia atau jihad dalam bahasa Arab, melainkan maesan berasal dari kata memaesi. Bahkan bentuknya seperti makara, kala merga tersamar, Surya Majapahit, tahun Saka, segitiga tumpal, yang ini merupakan hak prerogatif dari keluarga dekat Raja-Raja Majapahit.
Bahkan kemudian di sini menurut berita tradisi ya, makam Tujuh Troloyo ini yang kemudian ini di sebuah papan keterangan dari Balai Pelestari Kebudayaan Jatim, ini ternyata nama-nama diambil dari cerita legenda. Ada kemudian Pangeran Notosuryo, Notokusumo, Gajah Permodo, Sabdo Palon, Naya Genggong, Poloputro, dan Emban Kinasih. Coba kita lihat sejatinya makam di sini ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, permisi mbak. Mungkin bisa disebutkan nama-nama dari makam Tujuh yang ada di sini. Kan kersaan ini Japon. Nah, dengan Mbak siapa nih? Mbah Min mana? Mbah Min. Iya. Ya, Mbah Min. Oh, nggih Mbah Min. Mungkin mulai dari yang paling bagus, yang paling ya. Makam nomor 1 ini, Mbak ya. Ini namanya makam siapa, Mbak? Pangeran Notosuryo. Niki Pangeran Notosuryo. Terus niki, Mbak? Ini Pangeran Notokusumo. Pangeran Notokusumo. Nah, niki, Mbak. Ini Gajah Permodo. Niki Pangeran Gajah Permodo atau Gajah Permodo saja tanpa pangeran, Pak. Gajah Permodo. Gajah Permodo mawon. Niki, Mbak, yang sebelah sini Ini yang Palon. Eyang Sabdo Palon. Berarti di sini memang diduga makam Eyang Sabdo Palon, Mbak. Yang sana, Mbak? Ini Notokusumo. Makam Eyang Noyo Genggong. Yang paling sana, Mbak? Makam 6 Sini itu Poloputro. Eyang Poloputro, dan yang niki, Mbak? Emban Kinasih. Eyang Emban Kinasih. Tadi yang sangat menarik teman-teman, ternyata di lokasi ini secara berita tradisi masyarakat ada yang sebenarnya makam dari Sabdo Palon dan Naya Genggong. Coba kita selidiki Mbak secara artefaktual gitu Mbak ya. Nah ini bagian dari nisan kakinya, sebenarnya bentuk makara kalah merga yang tersamar. Kalah merga itu sendiri adalah lambang kluwung. Kluwung itu adalah teja ya. Yang dianggap teja itu memiliki 2 kepala yang dipercaya dalam tradisi kuno Majapahit, yaitu tradisi Hindu Buddha, tempat kemudian naiknya arwah-arwah leluhur menuju ke langit gitu ya, sehingga kemudian diduga adanya kala merga tersamar ini merupakan lambang sebagai lambang kematian. Jadi yang dimakamkan di sini adalah memang benar-benar seseorang yang telah mangkat. Jadi ini bukan prasasti atau bukan altar, karena memang ada lambang kematiannya. Termasuk di sini yaitu nisan kepala dari nisan yang secara tradisi merupakan nisan Sabdo Palon, ada bergambar Surya Majapahit yang dipercaya sebagai Surya Majapahit, namun di tengahnya ini seakan-akan ini ada bulan ya, bulan sabit gitu ya di tengahnya. Kemudian ada susunan seperti rantai bunga-bunga yang meander, ceplok, merupakan hiasan pada masa kerajaan Majapahit. Segitiga tumpal ya, segitiga tumpal juga, dan ini adalah kala merga yang tersamar. Dan yang di belakangnya ini ternyata ada inskripsi Arab sebagai menandakan bahwasanya di sini ada Muslim. Mungkin teman-teman kamera bisa didekatkan di sini ya, inskripsi Arab ini sebagian aus mungkin ya, bisa ke sini teman-teman, mungkin ke sini ternyata bisa terbaca bahwasanya inskripsi Arab ini adalah berbunyi kullun nafsin dha'iqatul maut, artinya setiap yang hidup pasti menemui ajalnya, pasti mati ya di situ. Itu kemudian mungkin sebuah pesan. Ini berbeda dengan makam-makam Arab yang itu kemudian biasanya hadza qabrufi, artinya di dalamnya adalah yang dimakamkan dengan nama pada tahun Hijriah, dan ini berbeda. Ini di makam-makam di sini tidak ada tahun Hijriah, tidak ada kemudian nama almarhum, melainkan kutipan kalimat thayyibah, kutipan ayat suci Al-Qur'an maupun doa-doa. Bahkan makam tertua yang saat ini ya, makam makam 6 kalau nggak salah ya, itu makam 7 yang dipindahkan ke museum. Itu makam 7 misalnya, itu dipindahkan ke museum, itu makam tertua di sini, bertarikh yaitu angka tahun Saka 1298 Saka atau tahun 1376 Masehi, dan dibaliknya itu ternyata kemudian memuat inskripsi Arab doa Lailatul Qadar, yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Bahkan kemudian coba kita lihat di makam Pangeran Notosuryo. Ya Mbak, nun sewu Mbak Min ya. Nah niki Pangeran Notosuryo yang lebih baik mungkin ya, dari mungkin lebih muda, Mbah nun sewu Mbak Gun ya. Jadi di sini ini juga yang sama gitu ya. Nah, di sini juga bergambarkan Surya Majapahit, yaitu lambang hak prerogatif dari keluarga dekat Raja-Raja Majapahit, lambang daun lontar atau kitab pada waktu itu kan kitab lontar yang diikat dengan sebuah tali, jadi ikat lontar, dan tahun Saka teman-teman 1397 Saka. 1397 Saka, yaitu masa-masa Majapahit akhir, dan bentuknya juga kala merga, kala makara yang tersamar, maupun di baliknya ini adalah kalimat thayyibah. Mungkin teman-teman bisa melihat di baliknya, yaitu yang terbaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dengan kemudian khot
lokal, bukan hot Arab. Sehingga kemudian Charles Louis Damai dalam bukunya Epigrafi Nusantara tahun 1955 mendeteksi bahwasanya yang dimakam di sini adalah keluarga dekat Raja-Raja Majapahit yang sudah memeluk agama Islam. Karena adanya inskripsi Arab, beberapa harokat itu salah, yang artinya yang memahatnya itu sebenarnya bukan orang Arab, karena beberapa tulisan itu salah. Kalau orang Arab pasti memiliki khot tertentu ya, atau tulisan langgam tertentu, dan kemudian apa namanya yang biasanya adalah nama almarhum yang dicantumkan, bukan doa-doa, bukan kutipan di Al-Quran. Dan semuanya ini menceritakan bagaimana kemudian proses masuk dan berkembangnya Islam di Majapahit. Kurang lebihnya itu secara sejarah empirik ya, secara rasional. Namun kita saat ini ditemani oleh Kang Gun atau Ki Joko Linglung. Nah, terima kasih waktu dan kesempatannya Ki Joko Linglung. Jadi mungkin tadi saya mohon maaf Ki ya, sudah apa namanya nyocros duluan masuk, kemudian kita langsung menjelaskan secara sejarah, mungkin kurang etika, kurang sopan karena Ki Gun tadi saya lihat sudah bersemedi di sini sudah lama, mencoba menerawang dan menggali kesejarahnya di masa lalu. Dari pandangan Kang Gun ya, secara supranatural sebenarnya sejatinya siapa saja yang dimakam-makamkan di sini, Kang Gun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari pandangan saya, dari terobosan yang tadi coba saya detek ya, melalui terobosan secara gaib ya, memang ada benarnya di sini apa istilahnya dikatakan makam ya, dikatakan makam. Soalnya ini saya lihat juga muncullah beliau-beliau yang di sini juga ada sebagian berpakaian kerajaan, tapi juga ada yang memakai udeng seperti itu. Jadi kalau memang yang tercantum di Batu Maisan ya, itu kan juga sudah ada apa lafaz Arab ya, lafaz Arab itu memang benar beliau-beliau ini dulu itu di zaman kerajaan tapi sudah memeluk agama Islam, termasuk juga tadi yang di kita ngomongin tadi itu seperti itu. Lah kenapa kok ini sampai cuma 7 makam ya, 7 makam? Ternyata beliau 7 makam ini berperan penting dalam kerajaan. Gitu. Jadi beliau itu salah satu ujung tombak di kerajaan yang memang berperan penting untuk mempertahankan kerajaan itu. Itu semacam pejabat tinggi. Nah, pejabat tinggi, betul. Jadi orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang bukan orang biasa. Intinya beliau-beliau itu mempunyai suatu kanuragan yang tinggi yang bisa diandalkan, juga bisa menjaga martabat kerajaan Majapahit. Seperti itu. Dan salah satu juga yang saya lihat aspek tadi yang apa intinya yang di zaman yang dulu ya, zaman yang dulu itu kenapa di situ ada makamnya Sabto Palon? Nah, kalau orang nggak paham mungkin Sabto Palon itu tahun berapa? Lah itu kan bingung kan gitu loh. Agama Buddha dan Hindu. Buddha ya. Nyatanya orang-orang pasti seperti itu, pemikirannya secara logika seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena mereka nggak paham kan gitu loh. Tapi kebenarnya kenapa kok di situ ada kata-kata makam Sabto Palon? Sebenarnya itu bukan beliaunya, bukan Sabto Palonnya yang asli kan gitu lah. Jadi intinya yang diberi nama kata Sabto Palon itu adalah salah satu ajaran beliau yang dipeluk, akhirnya di situ anak turunnya itu tadi. Nah, di situ kan ada biasanya binti ya, itu kan terus-terusan ada canggahnya atau apa itu termasuk beliau itu termasuk masih dari Sabto Palonnya. Masih keturunan Sabto Palon gitu. Jadi banyak orang yang mengatakan pasti bertanya-tanya, loh kok iso Sabto Palon itu tahun berapa? Ini kerajaan apa? Itu nyatanya seperti itu, banyaknya seperti itu. Nah kalau makam 7 ini memang orang-orang memang berpengaruh di kerajaan, juga sudah memeluk sebagian juga memeluk agama Islam, dan di situ perjuangannya juga sempat dulu salah satu ulama, mohon maaf itu yang di depan ya Mbah Syekh Jumadil Kubro juga pernah juga intinya apa istilahnya membimbing beliau-beliau juga kan gitu loh, membimbing beliau-beliau juga. Makanya kenapa ada yang mengatakan bahwanya Tumbangun Satim Singomoyo itu yang membawa beliau Syekh Jumadil Kubro ke sini, yang di belakang depan itu. Karena apa? Tumbangun Satim Singomoyo itu kan termasuk pemeluk agama Hindu dulu. Nah, membawa agama Islam Syekh Jumadil Kubro, termasuk beliau-beliau ini juga santrinya kan gitu loh. Seperti itu. Itu yang saya lihat dari pandangan saya ya. Ya terlepas dari semua orang yang meneropong yang lain itu saya tidak paham ya, karena setiap teropongan saya juga tidak bisa menjelaskan kan, intinya berkali-kali jelaskan orang itu tidak bisa meneropong itu sesuai apa sama, karena gaib itu bisa malih rupa.
Nah, kehadiran juga setiap detik bisa berubah. Nah, seperti itu. Jadi kebenaran apa itu yang saya benarkan, yang saya lihat. Kalau saya nggak lihat, saya biar nggak bisa ngomong. Seperti itu. Ya, cukup dari saya seperti Iya, itu. jadi teman-teman memang perlu digarisbawahi. Islam ketika masuk di Majapahit itu ya, penyebutan istilah-istilah dalam Islam itu masih menggunakan istilah-istilah lokal. Misalnya menyebut Allah itu diterjemahkan sebagai pangeran. Jadi pangeran. Bahkan sholat itu diterjemahkan sembahyang, yaitu sembah kepada Sang Hyang Widi, yang itu digunakan hingga saat ini. Tempat sholat pun bernama Langgar atau Langgar Pamujan kan gitu, atau Sanggar Pamujan. Begitu juga puasa ya, puasa itu terjemahan saum, bahkan tilmidun itu diterjemahkan santri atau murid agama Buddha, sastri, cantri, santri ya gitu. Itu jadi pada waktu itu Islam ketika masuk Majapahit itu belum dianggap sebagai agama baru yang dianggap sebagai agama Buddha, namun sekte-sekte khusus atau aliran-aliran khusus dalam agama Buddha. Sehingga kemudian memang yang dikatakan Kang Gun tadi ternyata di Troloyo berasal dari kata kesetrah layah, lapangan kematian atau memang kuburan dari bahasa Sanskerta ini, dekat dengan situs istana kerajaan Majapahit kurang lebih 100 meter ada situs Sumber Upas dan situs Gedaton itu kan, yang artinya memang di sini adalah memang orang-orang yang sudah memeluk Islam, namun Islam ketika masuk ke Majapahit itu menggunakan istilah-istilah lokal sehingga tidak terasa pangeran, gusti, raden, amet banyuwulu, puasa, santri, kiai, pendeto, sembahyang, langgar, dan ini semua istilah-istilah lokal pada masa kerajaan Majapahit. Bahkan Wali Songo pun juga menggunakan gamelan gitu ya, wayang, tembang macapat, bahkan kemudian menggunakan gapura paduraksa, gapura wringin lawang, termasuk kemudian beberapa wali itu mengharamkan menyembelih sapi. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Inilah salah satu keunikan dakwah di Majapahit pada waktu itu. Mungkin ada lagi pesan dan kesan dari makam ini kan kepada netizen. Ya intinya gini, setiap kali kita itu mendatangi suatu makam ataupun suatu tempat-tempat sakral ataupun itu penyokongan kerajaan, intinya kita itu sesuai keyakinan kita aja lah. Kalau memang ada munajat yang penting sungguh-sungguh istiqomah, insya Allah terkabul. Terus kita tidak membenarkan seseorang yang dimanapun kita di makam situ membuat suatu argumen, karena suatu argumen yang soal kegaiban itu suatu hal yang fatal lah, tidak akan ketemu gitu lah, seperti itu. Contohnya dulu kan pernah 2000 berapa itu ada di Banyuwangi perkumpulan paranormal 1 Nusantara untuk membentuk suatu undang-undang santet. Sampai sekarang apa jadi? Nggak mungkin jadi. Karena suatu gaib itu tidak bisa dipastikan seperti itu. Karena bisa malih lupa, bisa menjadi suatu momen itu beda, tempat juga beda situasi ya, seperti itu. Jadi pesan saya sama Nadiem, intinya kalau suatu pergaiban ataupun istilahnya urusan-urusan yang memang tidak bisa dikatakan suatu hari yang real, itu jangan diperdebatkan, percuma. Seperti itu. Kalau memang jenengan pengen sowan di sini, di makam sini, ya keyakinannya seperti apa? Nah, keyakinannya memang di sini tujuannya untuk apa, pangkat atau derajat atau kerezekian, ya minta sama Tuhan kita untuk lantaran sesepuh sini supaya munajat. Ya kuncinya utama istiqomah dan yakin. Semua itu keyakinan sama istiqomah. Intinya agama apapun sama, kan gitu loh. Jadi tidak membeda-bedakan harus Islam, harus Buddha, harus Kristen, Hindu, semua itu sama. Jadi kemunajatan itu bukan berarti dari agamanya, tapi tergantung orangnya. Gitu loh. Contoh ini sering terjadi ya. Kalau saya ngobatin orang kenapa Kang Joko Linglung, kenapa Kang Gung, kok saya kalau baca ayat kursi ke orang yang kerasukan tapi nggak ada reaksi, tapi kenapa jenengan cuma Al-Fatihah aja orangnya sampai munting-munting, orangnya sampai kepanasan apa? Itu kan ada sesuatu stepnya memang kita harus jalani. Kenapa? Keistiqomahan. Ibarat orang itu mempunyai pisau, kalau pisau itu cuma dipegang aja, itu nggak bakal lanjut. Gitu loh, nggak bisa buat musuh apa betul. Tapi kalau pisau senjata dan Bismillahirrahmanirrahim atau Al-Fatihah, kalau di istiqomah bisa buat membunuh siapapun, biar buat mengobati siapapun, gitu loh. Oke, Kang Gun, terakhir ya Kang Gun, mungkin untuk biar kesuksesan kita semua diberi kesuksesan, kesehatan gitu ya. Kita kirim Fatihah doa yang dipimpin oleh Kang Gun. Oh siap. Oke. Bismillah. إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا خصوصا روح القبور. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله نستغفر وصلى على سيدنا محمد رب العالمين آمين. اللهم وعلى نبينا محمد السليم والملك المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نور قلوبنا من نور هدايتك امر وضرب من نور شمسك والقمر كعبدا عبدا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لسلطان عجيب وديم القديم ودعيك دعاء كلمات تماد ودعوات مستجابه اكل الحسن والحسين من انفس الحق عند الغدرات والنذرين وعن الانس والجن وايكات الذين كفروا لا يذكرونك بابصارهم لما سمعوا اولادك ويقولون إن الله مجنون وما هو إلا ذكر للعالمين والمستجاب لقمان الحكيم وورث سليمان وداود الأشنع وداود الأسمجيد فهو الأمر وزاد الأشهد وعد الحياة وأسل الأموال وعلى الحمد لله سيجمعين والدفاء لا كلها من بني آدم على من كان حيا ويحق قول الكافرين ويقول جاء الحق ويقول الباطل إنما لكن يهلكون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا ننزل ضالين حسنا سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.